Perkenalkan, nama saya Farel Siadari, nomor induk mahasiswa 20011113574. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan dan pengawasan. Baiklah, pertanyaan yang pertama itu, menurut Anda seberapa penting pengawasan dalam pembangunan? Menurut saya, pengawasan itu penting dalam pembangunan. Ya, seperti mata kuliah ini ada perencanaan dan pengawasan. Tentunya dalam pembangunan itu tidak cukup hanya perencanaan doang gitu. Walaupun sudah kita merencanakan perencanaan yang sudah matang, kalau tidak ada pengawasan, ibaratnya gini. Dalam perencanaan itu kita sudah membuat langkah-langkahnya. Langkah pertama sampai kedua sampai terakhir. Terus tanpa ada pengawasan, mungkin langkah-langkah tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Mungkin langkah pertama langsung langkah ketiga. Tapi kalau sudah perencanaan itu sudah diawasi, berarti langkah-langkahnya atau prosedur-prosedurnya itu akan berjalan dengan lancar dan bisa mencapai hasil tujuan dari pembangunan tersebut. Jadi mengapa penting pengawasan dalam pembangunan? Ya karena itu tadi, mau seberapa bagus pun perencanaan yang kita buat tanpa ada pengawasan, yang kita tidak mencapai hasil yang efektif dan efisien. Jadi perencanaan dan pengawasan itu berkaitan erat. Tidak boleh salah satunya dihilangkan. Kalau dihilangkan salah satunya, maka pembangunan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak mendapatkan hasil yang sempurna. Dan pertanyaan yang kedua itu ada, jelaskan tren pengawasan dari gambar di bawah ini atau langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama itu ada controlling leadership mindset atau mengontrol kepemimpinan pola pikir. Artinya itu kerangka tindakan yang terdiri dari pendekatan pengendalian yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi gesit, digital, dan ekologis. Pengendalian terus mencerminkan kekuatan metodologis dan analitisnya dan secara aktif berkontribusi pada desain model bisnis masa depan. Mereka bertanggung jawab dalam pengendalian dipanggil untuk menciptakan tempat berkembang biak bagi pekerjaan hibrida yang berhasil dalam pengendalian. Pengendalian yang kedua itu adalah pengendalian egal atas tujuan dan hasil utama. Transformasi model bisnis yang gesit mengubah proses dan struktur. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras, namun transformasi yang berhasil juga membutuhkan sistem kontrol yang memadai untuk membuat kontribusi nilai transformasi menjadi transparan dan membenarkannya. Tujuan dari hasil utama menjadi semakin populer di sini. Pergerakan yang kuat dalam implementasi dapat dilihat di perbankan, perusahaan asuransi, dan industri farmasi pada khususnya. Yang ketiga itu ada controlling transformation data driven performance management atau mengontrol transformasi manajemen kinerja berbasis data. Artinya itu, para pembuat keputusan dalam pengendalian akhirnya ingin memanfaatkan potensi big data dengan lebih baik untuk keputusan operasional dan strategis dan berkembang menjadi manajemen kinerja berbasis data. Seorang kepala pengendalian merumuskan pertanyaan berikut dalam hal ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan keunggulan dalam persaingan di dunia futsal dengan menangani data? Pengontrol harus memastikan bahwa data internal dan eksternal terintegrasi lebih erat ke dalam keputusan bisnis. Ini membutuhkan kepercayaan pada algoritma yang mendasari dan model perkiraan. Yang keempat itu ada function controlling, supply chain controlling atau pengendalian fungsional, pengendalian rantai pasokan. Artinya itu mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategi bagi perusahaan. Di semua industri, perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan menimbulkan tantangan besar bagi kelangsungan model bisnis. Pemasokan otomotif juga terpengaruh oleh masalah pengiriman seperti halnya perusahaan dagang. Sebagai pelanggan, kami harus membiasakan diri dengan waktu pengiriman yang lebih lama dan pemberitahuan seperti produk saat ini tidak tersedia.
Model biaya rantai pasokan harus disesuaikan di banyak industri. Tidak hanya biaya yang menjadi faktor keberhasilan dalam pegadaan, keamanan rantai pasokan dan jarak tempuh yang pendek juga semakin menjadi fokus. Pengendalian semakin dibutuhkan untuk mendukung dan mengiringi pengembangan rantai pasokan lokal. Yang kelima itu ada Sustainability Controlling Product Life Cycle Assessment atau pengendalian keberlanjutan penilaian siklus hidup produk. Artinya itu, kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan semakin menjadi fokus. Seluruh siklus hidup suatu produk menarik, dimulai dengan pengadaan bahan baku hingga daur ulang dan pembuangan produk. Dengan bantuan penilaian siklus hidup, perencanaan, pengendalian dan pengelolaan tujuan ekologis dapat didukung. Secara khusus, ini juga memungkinkan evaluasi pendekatan alternatif seperti daur ulang. Yang keenam itu ada controlling instruments customer lifetime value, atau alat pengontrol nilai seumur hidup pelanggan. Artinya itu dalam hal instrumen pengontrol nilai seumur hidup pelanggan menjadi semakin penting. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross selling dan upselling menjadi tolak ukur implementasi. Saat menjadi hipotek, misalnya sekumpulan layanan keuangan diberi harga selama siklus hidup pelanggan, pengendalian harus lebih mempertimbangkan pengalaman pelanggan saat mengevaluasi produk. Dengan demikian, pemahaman tentang perjalanan pelanggan bergerak ke dalam perspektif pengendalian. Yang ketujuh itu ada digital controlling cost and analysis atau pengendalian digital analisis biaya manfaat. Artinya, tidak setiap tren digital harus diterapkan tanpa refleksi di perusahaan. Konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan kasus bisnis yang layak. Ini membutuhkan presentasi dan evaluasi yang transparan dan dapat dipahami tentang profitabilitas proyek digital. Dalam pengendalian, keterampilan eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat proyek digital secara realistis. Pengendalian digital menuntut karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah. Dan yang ke-8 itu atau yang terakhir adalah mengontrol controlling competence model atau mengontrol kompetensi model kompetensi. Artinya itu perkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan profil peran pengendalian modern. Proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengendalian klasik. Model kompetensi pengendalian di perusahaan masih kurang memperhatikan topik kelincahan, transformasi digital, ilmu data, dan keberlanjutan. Disinilah kita harus memulai dan mengejar ketinggalan di tahun 2022. Baiklah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya atau penyampaian saya tadi yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Saya izin pamit.